Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran lintas minat ekonomi. Kali ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi terakhir kita, yaitu konsep manajemen. Pada materi konsep manajemen, Ibu akan membagi menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertama, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Lalu, pada materi yang selanjutnya, Ibu akan melanjutkan, yaitu tentang unsur-unsur dan bidang-bidang manajemen serta penerapan manajemen di sekolah. 1. Pengertian dan bentuk manajemen sebagai proses. Pengertian manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen ini mengandung 3 pengertian. Nah, yang pertama itu ada manajemen sebagai suatu proses. Nah, yang dimaksud dengan manajemen sebagai suatu proses adalah manajemen suatu keadaan terdiri dari atas proses yang ditunjukkan oleh garis atau line mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Itu yang pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua adalah manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Nah, yang dimaksud ini adalah manajemen sebagai kolektivitas, yaitu merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu atau organisasi tertentu. Nah, yang pengertian ketiga yaitu adalah manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan manajemen sebagai suatu seni ini adalah manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan manajemen. Lalu, manajemen itu sendiri juga sebagai suatu ilmu pengetahuan. Nah, yang di sini dimaksud yaitu suatu akumulasi pengetahuan yang disistemisasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. 2. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Jadi, fungsi manajemen ini sendiri merupakan elemen-elemen dasar yang melekat dalam setiap proses manajemen dan menjadi sebuah acuan maupun pedoman bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini fungsi manajemen itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada 4 ya. Nah, yang pertama ada planning atau fungsi perencanaan. Jadi, planning itu sendiri merupakan suatu aktivitas menyusun atau tujuan perusahaan, lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Jadi si planning ini adalah kita menentukan tujuan dulu apa yang akan kita mau capai. Nah, disitulah namanya fungsinya fungsinya manajemen itu yang di planning gitu. Jadi fungsinya perencanaan. Lalu yang kedua ada organizing atau fungsi pengorganisasian. Jadi setelah kita melakukan perencanaan atau melakukan planning, lalu selanjutnya kita melakukan pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan dari utama perusahaan. Jadi setelah kita melakukan planning, maka selanjutnya kita melakukan organizing. Jadi organizing ini adalah menetapkan bagaimana orang-orang yang mengerjakan atau sumber dayanya gitu. Jadi menempatkan job desk-nya masing-masing. Nah, itu di sini dinamakan di organizing fungsinya. Lalu yang ketiga itu ada directing atau fungsi pengarahan. Jadi di sini fungsi pengarahan itu merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Jadi di sini
ketika kita sudah mengorganisasikan job desk-nya, lalu kita memberikan pengarahan bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara melakukannya. Nah, itu di situ fungsinya namanya fungsi pengarahan. Nah, yang terakhir dari fungsi manajemen itu adalah controlling atau fungsi pengendalian. Jadi, di sini fungsi pengendalian ini merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat sebelumnya dan ada dibuat perubahan atau perbaikan apabila diperlukan atau apabila dibutuhkan. Jadi di sini fungsi pengendalian itu adalah kita mengevaluasi keberhasilan dari prosesnya untuk mencapai atau targetnya tuh sudah kita evaluasi keberhasilannya apakah berhasil atau tidak. Lalu bagaimana langkah-langkah apabila terjadi kesalahan atau yang harus diperbaiki dari yang sebelumnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu juga dari fungsi controlling ini juga kita memberikan alternatif. Jadi setelah kita tahu ini ternyata kita ada salah di sini. Nah, disitulah fungsi controlling untuk memberikan solusi atau memberikan perbaikan dari kesalahan yang sebelumnya agar di kemudian hari itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Nah, di sini ada fungsi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari George R. Terry, yaitu George R. Terry membagi fungsi manajemen itu menjadi 4. Ada perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Atau yang bisa kita dengan singkat itu POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu menurut George R. Terry. Lalu menurut ahli yang kedua itu menurut Henry Fayol. Henry Fayol membagi menjadi 5. Yang sebelumnya tadi George R. Terry dibagi jadi 4, yang Henry Fayol dibagi menjadi 5. Yaitu ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling, atau bisa kita singkat dengan POC3. Jadi planning, O-nya organizing, C-nya 3-nya itu ada commanding, coordinating, dan controlling. Selanjutnya, menurut ahli James A. F. Stoner itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning, organizing, to lead, sama controlling. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Lalu yang terakhir yang menurut Harold Cones itu dibagi menjadi 5. Ada planning, organizing, staffing, directing, and controlling. 3. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen atau jenjang manajemen. Jadi di sini dari tingkatan atau jenjang manajemen ini dibagi menjadi 3. Ada manajemen puncak atau dengan nama lainnya adalah top management. Lalu yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Lalu yang ketiga adalah manajemen lini pertama atau low line management. Jadi dari tingkatan atau 3 jenjang atau 3 tingkatan ini itu manajemen puncak itu adalah contohnya adalah salah satunya itu ada CEO dan General Manager atau GM. Nah, itu namanya manajemen puncak. Terus yang kedua itu ada manajemen tingkat menengah, itu ada HOD atau kepala departemen. Nah, yang bawah lagi manajemen lini pertama itu adalah ada pengawas, mandor, dan supervisor. Terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah menonton video ibu hingga akhir. Materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya akan ibu lanjut di pertemuan selanjutnya dan akan membahas tentang unsur-unsur atau bidang manajemen serta penerapan manajemen di sekolah. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ibu melalui WhatsApp atau komentar pribadi di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.